Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat kewirausahaan atau apa itu entrepreneurship. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang fund resources atau sumber pendanaan. Dalam melakukan kegiatan wirausaha, seorang wirausaha harus mengetahui dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk menunjang suatu usahanya. Nah, dengan pendanaan yang baik, seorang wirausaha dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Aspek keuangan adalah hal dasar dalam kegiatan wirausaha. Terdapat beberapa jenis sumber pendanaan dalam kegiatan kewirausahaan. Di antaranya adalah kita akan bahas di video kita kali ini. Yang pertama adalah bootstrapping. Apa itu bootstrapping? Bootstrapping adalah bentuk pendanaan mandiri dari seorang wirausaha yang tidak memakai pendanaan dari luar, seperti investor, ya. Jadi pendanaan bootstrapping memang memberikan risiko yang lebih besar bagi para wirausahawan. Namun mereka menjadi lebih bebas dalam mengembangkan usaha mereka. Contohnya adalah Dell dan Facebook. Dell dan Facebook merintis usahanya dari pendanaan mandiri atau bootstrapping, ya. Dan saat ini perusahaan yang mereka rintis ini menjadi perusahaan raksasa. Jadi Dell dan Facebook ini pada mulanya mereka merintis usaha mereka dengan cara jenis permodalan bootstrapping. Kemudian tadi kita sudah bahas ada istilah-istilah baru, ya, investasi dan investor. Saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu investor. Investor adalah orang perorangan atau lembaga, baik domestik atau non-domestik, yang melakukan suatu investasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah pengertian dari investor. Dan juga ada istilah investasi. Investasi adalah bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki. Selanjutnya adalah pendanaan eksternal. Tidak selamanya metode bootstrapping bisa menjadi modal utama suatu perusahaan. Ada kalanya suatu perusahaan membutuhkan bantuan dari pihak luar. Tujuannya agar apa? Agar perusahaannya terus bisa berjalan ke depannya. Untuk itulah, pendanaan luar juga dibutuhkan untuk membangun suatu bisnis. Adalah jenis-jenis pendanaan dari luar yang bisa digunakan untuk membiayai berjalannya suatu perusahaan. Yang pertama adalah angel investor, dan yang kedua adalah venture capitalist. Yang ketiga adalah hedge fund. Selanjutnya adalah angel investor. Angel investor atau investor malaikat adalah investor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam suatu bisnis yang berpotensi menguntungkan. Berbeda dengan venture capital yang memang butuh publisitas. Angel investor menggunakan uang pribadi mereka sendiri sehingga mereka tidak suka dengan publisitas. Dan tokoh yang paling terkenal adalah Paul Buchheit. Beliau adalah seorang engineer di dunia Google AdSense dan juga seorang entrepreneurship yang pelaku entrepreneurship yang sangat terkenal, aktif di dunia di angel investor, ya, khususnya. Kemudian ciri-ciri dari angel investor menurut The Business Angel, yang pertama adalah investor individual, dan selanjutnya adalah berinvestasi pada startup
atau bisnis pada tahap awal, serta perusahaan yang sudah mapan. Dan selanjutnya adalah dana investasi, yaitu kurang dari 1 juta US dollar. Dan juga sebagai investor, mereka dapat turun untuk campur tangan maupun tidak. Selanjutnya adalah venture capitalist. Menurut National Venture Capitalist Association, venture capitalist merupakan investor-investor profesional yang mengkhususkan diri dalam bidang pendanaan dan membangun usaha baru. Venture capitalist adalah investor jangka panjang yang secara aktif bekerja sama dengan tim manajemen usaha tempat mereka berinvestasi. Venture capitalist menggunakan uang orang lain, yaitu uang para investor yang menginvestasikan uang mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang baru. Ciri-ciri dari venture capital menurut The Business Angel pertama adalah dalam bentuk perusahaan, dan yang kedua adalah jarang tertarik pada bisnis startup atau pada tahap awal, kecuali bisnis tersebut itu sangat menarik bagi mereka. Dan ketiga adalah dana investasi yang digelontorkan adalah 1 juta US dollar atau lebih. Dan yang terakhir adalah mereka melibatkan diri dalam manajerial atau manajemen. Itulah yang disebut dengan venture capitalist investor. Selanjutnya adalah hedge fund. Pengelolaan investasi global atau lazim disebut dengan hedge fund adalah perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Dana investasi tersebut nantinya akan diinvestasikan kembali pada usaha-usaha yang dirasa menguntungkan bagi mereka. Manajer investasi sebagai pengelola dana mempunyai kebebasan penuh dalam mengelola dana investasi para nasabah. Entrepreneurship process atau proses kewirausahaan. Untuk berwirausaha tentu harus ada tahap-tahapannya atau prosesnya. Secara umum, seorang wirausaha akan melalui tahap-tahap sebagai berikut dalam membangun usahanya. Yang pertama adalah start atau tahap memulai. Tahap memulai merupakan tahap saat seseorang yang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Tahap ini diawali dengan memiliki peluang usaha seperti apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi perusahaan lain, atau melakukan usaha franchising. Selain itu, tahap ini dimulai dengan memilih jenis usaha yang akan dilakukan, seperti usaha di bidang pertanian, industri, manufaktur, produksi, ataupun jasa. Selanjutnya adalah do atau tahap pelaksanaan, tahap melakukan usaha atau tahap jalan. Pada tahap ini, seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usaha mereka, seperti aspek pembiayaan, sumber daya manusia atau SDM, kemudian kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Langkah selanjutnya adalah maintain,
Tahap ini merupakan tahap saat wirausaha melakukan analisis perkembangan usaha berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi pada tahap ini adalah mempertahankan usaha agar tetap baik dan memaintain apa saja jika ada kekurangannya. Yang selanjutnya adalah tahap mengembangkan usaha atau develop. Tahap mengembangkan usaha merupakan tahap saat hasil yang diperoleh tergolong positif atau trennya positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan. Dengan demikian, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun dari luar atau eksternal. Faktor yang berasal dari pribadi antara lain faktor pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang besar. Sedangkan faktor yang berasal dari luar pribadi antara lain adalah adanya model, peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Baik, itu saja di episode kita kali ini. Terima kasih telah bergabung dengan Gurmu Channel. Kita ikuti pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.